doing? Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Retreat. Film ini rilis pada tahun 2021. Sebelum mulai jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang pria yang suka sesama jenis. Mereka adalah Scott dan Connor. Mereka berdua ini akan pergi ke sebuah rumah di tempat terpencil. Di saat mereka sampai di rumah itu, ada seseorang yang mengintai mereka dari kejauhan. Karena penasaran, Scott pun mencoba untuk mengeceknya. Karena Scott tak kunjung kembali, Connor pun mencoba menyusulnya. Dan inilah yang terjadi. Kemudian scene berpindah ke dua orang wanita yang bernama Ren dan Valerie. Mereka berdua ini sepasang kekasih alias lesbongan. Some things are worth the effort. Keesokan harinya Ren menjemput Valerie. Rencananya mereka akan pergi menyusul Connor dan Scott. Sedikit informasi, Valerie ini adalah temannya Connor saat kuliah dulu. Saat di tengah jalan, ban mobil Ren pecah. Syukurnya Ren membawa ban cadangan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di rumah itu, Ren dan Valerie tak menemukan adanya Connor dan Scott. Awalnya mereka mengira Connor dan Scott hanya pergi berjalan-jalan. Di saat Ren melihat sebuah majalah, tampak ada seorang pria yang melintas. Dan hal itu tak disadari oleh Ren. Di sore harinya saat Ren duduk di halaman rumah, ia merasa ada seseorang yang mengintai dirinya. Tak lama kemudian datanglah Valerie. Lalu mereka memutuskan untuk jalan-jalan menyusuri hutan. Di dalam hutan itu mereka menemukan kepala rusa yang digantung. What is that? Dan Ren mengatakan, mungkin ini ulah pemburu yang ingin mengeringkan kepala rusa ini. Karena hal ini, Valerie pun menjadi sedikit takut. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah menara. Dan Ren pun menjelaskan ke Valerie bahwa itu adalah tempat para pemburu untuk menembak target mereka. Ren tahu semua ini karena keluarganya pemburu. Dan Ren sendiri pernah ikut memburu rusa. Karena sudah lelah, mereka berdua pun memutuskan untuk istirahat sambil minum bir. Di saat mereka sedang bersantai, ternyata ada seseorang yang mengintai mereka. Dan hal itu disadari oleh Valerie. Mereka mengira itu adalah Connor dan Scott. Karena penasaran, Ren pun mencoba mengeceknya. Di sana Ren menemukan puntungan rokok. Lalu Ren bertanya ke Valerie, apakah Connor dan Scott merokok? Dan Valerie pun menjawab, mereka tidak merokok. Ren pun langsung menyadari bahwa ada seseorang yang mengincar dirinya dan Valerie. Ren pun langsung mengajak Valerie untuk kembali ke rumah. Di saat mereka sampai di rumah, mobil Ren sudah tak ada lagi di parkiran. Mereka berdua pun segera mengecek ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ren menemukan sebuah jejak kaki. Sementara itu, Valerie kehilangan HP-nya. Sedangkan HP Ren ketinggalan di dalam mobil miliknya. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara orang yang masuk ke rumah mereka. Mereka berdua pun langsung mengecek keadaan rumah. Ternyata memang benar, ada beberapa orang yang masuk ke rumah mereka. Ren dan Valerie pun kabur ke dalam hutan. Dan mereka bersembunyi di tepi danau. Di sanalah mereka menemukan mobil Ren yang sudah tenggelam di dalam danau. Mereka pun melanjutkan pelariannya. Namun sayangnya kaki Valerie terkena sebuah jeratan. Ren pun berusaha untuk membantu Valerie. Namun Ren gagal membuka jeratan itu.
Setelah itu Ren menemukan sebuah rantai. Ternyata di sana banyak jeratan yang sudah dipasang. Akhirnya Ren memutuskan untuk kembali ke mobilnya untuk mengambil sebuah linggis. Setelah mendapatkan linggis, Ren kembali lagi ke tempat Valerie. Namun sayangnya Valerie sudah tak ada lagi. Kemudian di sana Ren melihat ada sebuah kamera yang menempel di sebuah pohon. Dan tiba-tiba saja setelah tersadar, Ren sudah dalam keadaan diikat. Lalu Ren melihat jendela. Di sana Ren melihat seorang wanita. Tak lama kemudian wanita itu didatangi oleh pria bertopeng. Ren mengira pria itu akan membunuh si wanita. Ternyata wanita itu adalah kekasih pria bertopeng itu. Lalu pria bertopeng tadi menghampiri Ren. Pria itu membawa kamera. Ren pun meminta untuk melepaskannya. Namun pria ini malah menyuruh Ren untuk tersenyum di depan kamera. Setelah itu pria ini pun pergi. Tak lama kemudian datanglah seorang pria menemui kedua psikopat ini. Ternyata mereka ini kelompok homofobia alias kelompok anti penyuka sesama jenis. Di sana mereka sempat beradu argumen karena geram salah satu psikopat ini menembak kepala pria ini. Don't talk. You understand? Tak lama setelah kejadian itu, wanita ini mendatangi Ren, dan wanita ini memberi minuman ke Ren. Ren pun meminta bantuan ke wanita ini agar melepaskannya. Namun wanita ini tak mau membantu Ren. Lalu wanita ini menunjukkan HP Ren. Ternyata yang mengambil HP Ren adalah wanita ini. Setelah itu wanita ini pun pergi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di setiap ruang tahanan sudah dipasangi kamera oleh para psikopat ini. Di ruang lain, Scott yang masih hidup dibunuh oleh psikopat ini, dan mereka merekam pembunuhan itu. Kemudian scene berpindah ke Ren. Di sini Ren berjuang keras untuk melepaskan ikatan yang mengikat tangannya. Bahkan Ren rela mematahkan salah satu jarinya agar dapat terlepas dari ikatan itu. Setelah berhasil melepaskan ikatan itu, Ren mencoba untuk kabur. Namun sayangnya pintu itu terkunci, sedangkan jendelanya sudah dikunci mati. Setelah itu si wanita ini melihat CCTV-nya. Ia melihat Ren sudah tak ada lagi di ruang tahanan. Wanita ini pun langsung mengecek ke ruang tahanan, sedangkan Ren sembunyi di balik pintu. Di sanalah Ren menghajar wanita ini hingga pingsan. Setelah itu Ren berencana akan kabur menggunakan mobil psikopat ini. Namun sayangnya Ren tak menemukan kunci mobil itu. Tak lama kemudian Ren mendengar suara teriakan Valerie. Ternyata Valerie dan Connor berada di satu ruang tahanan. Di sana kedua psikopat ini akan membunuh Connor dan mereka akan merekamnya. Tak lama kemudian Ren pun menyelinap masuk ke ruang tahanan Valerie. Setelah itu para psikopat ini pun mengeksekusi Connor. Run. Oh my God, ada. Have fun. Time to call. Setelah mengeksekusi Connor, kini giliran Valerie yang akan dieksekusi. Pada saat yang bersamaan datanglah wanita tadi dan mengatakan bahwa Ren berhasil lolos. Psikopat ini pun langsung membawa wanita ini ke rumahnya.
Dan Ren mengambil kesempatan ini untuk melepaskan ikatan Valerie. Setelah itu, Valerie meraci air keras yang akan disiram ke salah satu psikopat. Dan benar saja, salah satu psikopat ini pun datang ke ruang tahanan mereka. Dan Ren pun langsung menyiram air keras itu ke wajah psikopat ini. Setelah itu, Ren dan Valerie menyelinap ke rumah psikopat ini. Sedangkan kedua psikopat ini akan berpencar menuju hutan untuk mengejar Ren dan Valerie. Setelah psikopat ini pergi, Ren dan Valerie pun masuk ke rumah psikopat ini. Rencananya Ren dan Valerie akan mencari senjata di rumah ini. Sayangnya salah satu psikopat belum pergi dari rumahnya. Syukurnya Valerie berhasil membunuh psikopat ini. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah ruangan. Di ruangan itu Ren dan Valerie melihat rekaman para psikopat ini diposting di sosial media, khususnya di halaman grup orang-orang yang membenci sesama jenis. Tak lama kemudian datanglah wanita tadi, dan tentu saja Ren langsung membunuh wanita itu. Setelah itu Ren dan Valerie pun memburu satu psikopat lagi. Setelah bertemu dengan psikopat itu, mereka pun langsung membunuh psikopat itu. Tak lupa Ren juga merekamnya. You're fucking dead. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.